Saat aku lahir ke dunia ini, entah bagaimana penampilanku yang luar biasa langsung membuat 3 dokter terpukau. Orang tuaku benar-benar terkejut. Karena tidak ada pilihan lain, mereka membawaku dan pindah ke desa terpencil. Untuk mencegah wajahku melukai orang lain, mereka menutupinya dengan kain kasa, kacamata, dan topi. Namun karena hal tersebut, aku sama sekali tidak bahagia. Aku menceritakan rasa sakitku kepada seorang psikiater. Tetapi dia bersikeras untuk melihat wajahku dengan matanya sendiri. Hasilnya persis seperti yang kuharapkan. Dia membayar rasa ingin tahunya dengan nyawanya. Aku mulai membenci wajahku sendiri. Aku tidak ingin hidup seperti ini lagi karena yang kuinginkan hanyalah menjadi orang normal. Suatu hari, aku melihat sebuah batu bata tergeletak di tanah dan tiba-tiba aku mendapat ide. Aku mencari temanku dan memintanya untuk melukai wajahku. Namun, dia sibuk mengirim pesan kepada pacarnya dan sama sekali mengabaikanku. Dengan marah, aku menampar ponselnya hingga jatuh ke lantai. Dia langsung kehilangan kesabaran dan memukulku keras di wajah. Tapi yang tidak pernah kuduga adalah wajahku tidak memiliki satu goresan pun. Setelah itu, aku hanya mengurung diri di kamar. Ketika temanku mengetahui keadaanku, dia memutuskan untuk menjodohkanku dengan seorang gadis. Tetapi begitu kami duduk, mantan pacarnya tiba-tiba muncul. Tepat di depanku, dia mengejekku, mengatakan aku sangat jelek sehingga aku terlalu takut untuk menunjukkan wajahku. Aku tidak ingin menjelaskan diriku, tetapi dia menjadi semakin agresif. Dia bahkan mendorongku dengan keras ke meja. Aku tidak melawan. Aku hanya berdiri di sana sampai pelayan bergegas datang dan menarik mereka pergi. Tetapi gadis itu menganggapku pengecut. Setelah menghinaku, dia pergi tanpa menoleh. Pada saat itu, hatiku hancur berkeping-keping. Aku pergi ke sungai sendirian dan bersiap untuk menghancurkan wajahku selamanya. Tepat ketika aku akan melakukannya, seorang gadis tiba-tiba muncul dan menghentikanku dari membuat keputusan yang mengerikan itu. Saat aku menatapnya, aku merasa seperti sedang melihat malaikat. Akhirnya, kami menjadi teman dekat. Aku berencana untuk menyatakan perasaanku padanya. Tetapi kemudian aku menyadari dia mengenakan monitor detak jantung. Ternyata selama ini dia menderita penyakit jantung yang serius. Setelah mengetahui kebenarannya, aku tak sanggup lagi mengakui perasaanku. Dia menyadari betapa sedihnya aku. Jadi dia mengajakku ke pesta dansa sekolah. Namun tanpa diduga aku bertemu dengan pria yang sama yang pernah menyerangku sebelumnya. Dia langsung mengenaliku dan mengulurkan tangan lalu merobek topengku. Semua orang di sekitar kami langsung menatap kaget dan gadis yang kebetulan berdiri tepat di depanku tiba-tiba jatuh ke lantai. Saat polisi tiba, tempat kejadian telah berubah menjadi penyelidikan pembunuhan dan aku adalah satu-satunya orang yang masih berada di tempat kejadian. Atas kejadian itu, polisi membawaku pergi dan mengirimku ke penjara. Tapi sebelum mereka membawaku pergi, aku hanya bisa menyaksikan gadis itu dibawa pergi dengan ambulans. Saat aku akhirnya dibebaskan dari penjara, dia sudah dalam kondisi kritis. Di saat-saat terakhir hidupnya, yang dia inginkan hanyalah melihatku sekali lagi. Aku melepas kacamata, melepaskan perban yang menutupi wajahku, dan diam-diam berbaring di sampingnya. Setelah beberapa saat, dia perlahan membuka matanya. Jika kalian penasaran dengan kelanjutannya, silahkan tonton filmnya secara full. Film ini berjudul Looks That Kill, yang dirilis pada tahun 2020.